Bismillahirrahmanirrahim. Al-khulu. Khulu itu adalah gugat cerai. Khulu ini terjadi dari pihak istri kepada suami. Kalau suami yang melakukan atau menjatuhkan cerai, sebutannya talak. Kalau istri menggugat cerai, maka sebutannya khulu. Nah, dua-dua memiliki konsekuensi. Perhatikan baik-baik. Kalau misalnya suami yang menjatuhkan cerai, maka suami berhak untuk melakukan rujuk. Rujuk itu kembali kepada istri. Tidak peduli istri mau apa tidak mau, istri tersebut sudah menjadi istrinya kembali. Begitu, menjadi istrinya kembali. Jadi biar si wanita itu tidak mau, kalau kemudian dirujuk kembali oleh suaminya, maka otomatis dia menjadi istrinya kembali. Sedangkan khulu itu adalah istri yang kemudian melakukan gugat cerai. Tempatnya di pengadilan. Tempatnya di mana? Di pengadilan. Bukan di mana? Bukan di rumah. Kalau misalnya cerai, itu biar di rumah suami menjatuhkan cerai jadi. Otomatis langsung apa itu? Langsung jadi. Gitu. Kalau kemudian menjatuhkan cerai. Tapi kalau khulu ini harus lewat pengadilan. Karena namanya gugatan. Begitu. Pihak istri. Jadi istri kalau mau berpisah dengan suaminya, dia lakukan khulu di pengadilan. Kalau suami ingin berpisah dengan istrinya, tidak harus ke pengadilan dalam hukum fikihnya. Cukup memberikan kata-kata cerai tadi. Otomatis jatuh cerai. Nah, adapun di pengadilan, karena kita hidup bernegara di sini, maka itu sebagai proses administrasi. Begitu, hanya proses sebagai administrasi. Tapi sudah sah seorang suami menjatuhkan cerai kepada istrinya sekalipun tidak melalui pengadilan. Begitu. Nah, khulu itu hukumnya boleh. Wal khulu al-jaizun ala iwadin. Hukum khulu itu menggugat cerai itu hukumnya boleh, tapi dia menggunakan iwad maklumatin. Apa itu iwad? Ganti rugi. Itu kalau kemudian si suami tidak melakukan kesalahan. Suami tidak memukul, suami tidak abai terhadap tanggung jawabnya memberikan nafkah. Begitu. Ya suami bertanggung jawab. Lalu kemudian istri ya entah kenapa, mungkin kangen sama mantannya. Baru si istri ini kemudian melakukan gugatan cerai, khulu namanya. Maka si istri ini harus bayar ganti rugi. Harus bayar ganti rugi. Kalau suami tidak menyebutkan besaran ganti rugi, maka hakim yang nanti akan menjatuhkan besaran ganti rugi. Hakim yang akan menyebutkan berapa yang harus dia bayarkan kepada suaminya. Begitu. Nah, watamliku bihi almar'atu, yang memiliki hak untuk menggugat itu adalah istri. Ya. Watamliku bihi almar'atu nafsahu, yang memiliki hak untuk menjatuhkan khulu itu adalah istri. Dia memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Wala raja'ata lahu 'alaiha, dan enggak ada rujuk kepada istri yang yang melakukan khulu. Misalnya nih, Sari melakukan khulu nih kepada suaminya. Misalnya. Nah, suami ketika jatuh khulu ini sudah dinyatakan oleh hakim bahwa khulunya diterima,
maka kemudian suami pengen balik lagi. Atau Sari pengen balik lagi ke suaminya. Tidak bisa kalau kemudian tidak dengan akdud jadid. Illa binikahil jadid. Kecuali dengan nikah baru. Beda kalau cerai. Kalau cerai, suami yang menjatuhkan cerai, ketika masa idahnya belum selesai, 3 kali suci itu belum selesai, masih misalnya baru 1 kali haid dia pasca dicerai, maka ketika suami mau balik lagi, cuma cukup bilang, kita mau babale. Sudah, saya mau balik lagi. Saya mau jadi suamimu lagi. Otomatis si perempuan jadi istrinya lagi. Tidak harus nikah ulang. Tidak harus baca akad baru, tidak perlu. Tapi kalau hulu sudah terjadi, kemudian kedua belah pihak mau rujuk lagi, saling cinta lagi, maka mau tidak mau harus baca akad nikah baru. Mahar baru, bawa saksi, bawa wali, bawa catat ulang. Itu kalau apa? Hulu. Kalau talak tidak, selama 3 bulan atau 10 hari itu atau 3 kali suci itu belum selesai. Kecuali sudah selesai pada tolak 1 dan 2, maka itu harus nikah baru. Harus nikah. Misalnya nih, si Zaid bilang sama istrinya pada tanggal 1 Agustus, saya ceraikan kamu. Jatuh cerai. Iya kan? Baru menghitung 3 bulan 10 hari ke depan. 3 bulan 10 hari ke depan itu jatuh di bulan apa? Bulan apa sih? Agustus. November. November tambah 10 hari ke depan. Berarti. Nah, kasih lewat. Nah, kalau misalnya baru bulan November baru 3 bulan kurang 3 bulan 10 hari kurang 1 hari. Berarti 3 bulan 9 hari misalnya. Lalu kemudian kedua belah pihak saling suka lagi. Maka tidak membutuhkan akad baru. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan 10 hari atau 3 kali sucian. Gitu, sudah 3 kali haid itu perempuan atau 3 kali suci itu perempuan. Maka ketika mau balik lagi pada talak 1 dan talak 2. Mesti melakukan akad baru. Itu kalau talak. Tapi kalau hulu, maka sejak jatuh hulu tidak boleh rujuk kecuali nikah ulang. Kedua belah pihak baca akad baru. Baca apa? Baca akad baru. Nah, hulu ini boleh dilakukan saat istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Beda dengan cerai. Haram hukumnya menceraikan istri dalam keadaan haid. Walaupun talaknya tetap jatuh, tapi hukumnya apa? Haram. Talaknya tetap jatuh, tapi hukumnya apa? Haram. Gitu. Wala yalhaqu al-mukhtali'atu tolak. Jadi wanita yang lagi melakukan hulu itu tidak boleh dicerai. Misalnya suaminya bilang begini. Suaminya digugat cerai, dihulu oleh istrinya. Suaminya mikir, kalau dia yang hulu, nanti kalau mau suka babale, sulit, harus akad baru. Lebih baik kita cari pada dia. Sebab kalau mau ulang babale, gampang. Ya tidak perlu mau lakukan akad baru. Nah, dia siasati begitu. Itu tidak bisa. Kalau layangan hulu sudah terjadi. Istri sudah melakukan hulu, lalu kemudian dicerai istrinya, itu tidak bisa. Walaupun lagi proses, tidak bisa. Gitu ya? Iya. Iya, kan kalau suami yang jatuhkan cerai, kapan saja suami balik selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali masa suci itu belum selesai, kan gampang itu, bisa langsung. Tapi kalau istri yang melakukan hulu, maka dia tidak boleh balik, suaminya tidak ada rujuk, tidak ada hak rujuk. Tidak ada hak rujuk. Jadi yang harus dilakukan adalah akad baru kalau kedua belah pihak saling mencintai.